Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-38. Ada sedikit pengulangan dari penjelasan yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa inna Allaha yatubu alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-38 Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan begini. Yaqulu ta'ala hakiman wa amiran biqat'i yadis sariqi was sariqah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hakiman. Allah itu yang pertama hakiman, pemutus perkara, wa amiron sekaligus memerintahkan. Apa perintahnya? Ditujukan kepada siapa perintah ini? Wulatul umur, penguasa. Wulatul umur. Kalau saat itu perintah itu ditujukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perintah itu tertuju kepada wulatul umur, penguasa. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Biqat'i yadis sariq,
wassariqah. Jadi perintah untuk memotong tangan para pencuri, baik pencurinya laki-laki ataupun perempuan. Tapi perlu diingat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang memberikan definisi as-sariq. Dikatakan pencuri itu adalah man akhadha mala ghairihi, ya, al-muhtaram khafiyatan bi ghairi ridahu. Jadi dikatakan mencuri itu man akhadha mala ghairihi, orang yang mengambil harta orang lain, al-muhtaram, yang dihormati, artinya yang dimiliki dengan cara baik. Khafiyatan, uangnya ini disembunyikan dalam brankas, disembunyikan di dompet, tapi dompetnya disimpan di lemari. Tapi kalau uangnya diletakkan di atas kulkas, di meja tamu, pintunya dibuka diambil orang lain, itu tidak masuk dalam kategori definisi sarik, pencurian, tapi masuk pengertian ghasab. Ghasab itu mengambil orang lain tanpa seizin. Jadi dikatakan mencuri itu kalau khafiyatan, barang yang dicuri itu dalam kondisi tersimpan, bi ghairi ridahu, tanpa ridhonya. Jadi kalau orang ngambil kemudian ridho, misal duitnya suami, disimpan di dompet, kemudian di tasnya dikunci, tapi ibu tahu, ngambil dan atas ridho suami, maka tidak masuk mencuri. Jadi malah ghairihi, harta orang lain yang tersimpan, tersembunyi. Jadi penjelasannya di situ. Kemudian saya kutip penjelasan yang lain. Waqad kana al-qat'u ma'mulan bihi fil jahiliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum potong tangan ini sudah diberlaku di masa jahiliyah. Jadi masa sebelum Rasulullah SAW menerapkan konsep potong tangan bagi pencuri, itu sudah berlaku di masa jahiliyah. Fakurrira fil Islam. Kemudian keputusan potong tangan ini dibenarkan, kurrira fil Islam, dibenarkan di dalam Islam. Berarti kalau ada yang menuduh potong tangan itu hukumnya kejam, itu sesungguhnya perlu diingat, potong tangan ini sudah berlaku di masa jahiliyah. Tetapi Islam membenarkan potong tangan itu, wazidat syurutun akhar, tetapi ada beberapa syarat. Jadi Islam membenarkan hukum potong tangan, tapi ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Jadi syarat yang pertama, pelakunya harus mukallaf. Mukallaf ini berarti sudah balik. Yang kedua,
akil, berakal. Jadi sudah balik tapi setengah, nggih, setengah, napa? Setengah gendeng, begitu nggih. Jadi kalau pas lagi stabil, ndak gendeng. Tapi kalau kemudian dia masih baina-baina, yaitu antara dianggap berakal dan ndak berakal, maka tidak kena potongan itu, hukuman. Kemudian yang ketiga, harus balaghan nisab. Harus mencapai nisab. Nisabnya ini yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat di karangan para ulama terkait dengan hukum potong tangan itu. Kalau menurut Imam Malik 3 dirham, tapi dirham yang betul-betul murni. Tapi kalau Imam Syafi'i dan para ulama yang lain berpendapat 1/4 dinar. 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham, 3 darahim. Nggih. Atau setara dengan 1/4 dirham. Yang kan ada yang menjual dinar, nggih. Itu 5 dinar setara dengan 1 dinar, nggih. Yang jelas kalau kita cermati, saya lupa detailnya, nggih. Yang jelas 20 dinar itu di kita setara 85 gram emas yang 22 karat, itu 85. Berarti 1 dinarnya 4 gram lebih, kan ngaten? 1/4 dinar berarti 1 gram lebih sedikit. Ada yang mengatakan 1 gram, 25, 1 gram 1/4. Begitu. Atau kata Imam Syafi'i, ma yusawihi minal athman, atau yang setara dengan nilai itu. Jadi kalau umpamanya 1 dinar 1/4 dinar itu setara dengan 1/4 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa, nggih? Dalam yang biasa belanja 900. Nggih, berarti kalau 1/4-nya ya sekitar 1.125.000, nggih. Kalau mencuri 1/4 dinar atau setara dengan 1.125.000 harga hari ini, maka hukumnya adalah potong tangan. Kemudian penjelasan Imam Ibnu Katsir, wa ziyadatu hiya min tamamil masalih. Jadi dilaksanakan hukum potong tangan ini demi tamamil masalih, menyempurnakan kemaslahatan. Jadi kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan, inna awwala man kuti al aidi, sesungguhnya yang pertama kali yang dipotong tangannya fil jahiliyah itu dari suku Quraisy. Yuqalu lahu Duwaik, namanya Duwaik, bukan duit, Pak. Duwaik, nggih, Duwaik. Kalau bahasa Jawanya duit. Maula li Bani Mulaih ibni Amr ibni Khuza'ah. Nah, ada kejadian
terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Fathu Makkah. Setelah peristiwa Fathu Makkah, ini disampaikan oleh Imam Bukhari bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tuqta'u yadus sarik fi rub'i dinar fasaidan. Jadi dipotong tangan pencuri itu kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar fasaidan atau lebih. Lah kemudian wanita, jadi pencuri pertama justru kalau duit ini di masa jahiliyah, nggih, dari suku Quraisy. Nah, kemudian pada peristiwa Fathu Makkah ada seorang wanita, wa hadzal mar'ah hiyal mahzumiyah, dari Bani Mahzumiyah, sarokot, ya, mencuri, tapi ini dari kalangan al-muhtaram, orang terhormat, jadi suku bangsawan, nggih. Jadi anna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'ah allati saraqat fi ahdin nabi fi ghazwatil fath, pada peristiwa Fathu Makkah. Karena dia orang terhormat dan berasal dari suku Quraisy juga, faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari orang Quraisy ini kan mencoreng kejadian ini, mencoreng nama baik suku Quraisy. Padahal baru saja peristiwa Fathu Makkah, baru penaklukan kota Mekah. Akhirnya mereka mencari siapa kira-kira yang bisa melakukan dialog dengan Rasul. Jadi mayyajtari alaihi, siapa yang kira-kira berani membicarakan tentang hukuman ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya ditebus. Nah, karena dari kalangan terhormat. Ya, lobby-lobby. Nggih. Jadi lobby-lobby itu tradisi jahiliyah. Ya. Jadi kalau melobi untuk menurunkan hukuman itu tradisi jahiliyah. Akhirnya sahabat tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Kata mereka tidak ada yang bisa berdialog dengan Rasul kecuali Usamah bin Zaid. Fa'ata biha Rasulullah SAW. Kemudian karena Rasul Zaid ini diminta untuk menjadi juru runding kepada Rasul, maka Usamah menemui Rasulullah SAW. Fakallamahu, Usamah menyampaikan permohonan para pembesar Quraisy. Fatalawwana wajhu Rasulillah SAW. Rasulullah kemudian marah. Jadi talawwana, berubah wajah Rasul menjadi yang sebelumnya biasa, berubah menjadi memerah. Faqala, Rasulullah kemudian bertanya kepada Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu akan mengkomunikasikan terkait hukum yang Allah tetapkan? Wahai Usamah, karena ditanya balik seperti itu, Usamah langsung faqala lahu Usamah, istaghfirli ya Rasulullah. Ya, berarti Usamah menyadari melakukan dialog
terkait potongan membebaskan hukuman potong tangan itu sebuah kesalahan. Karena itu dia langsung mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mintakanlah ampunan untukku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-'ashi qama Rasulullah sallallahu, di sore hari Rasulullah sallallahu kemudian berdiri di atas mimbar. Fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Kemudian Rasulullah memuji Allah seraya bersabda, amma ba'd. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menjadi sebab binasanya generasi sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu, bahwasanya generasi sebelum kalian itu kalau yang mencuri orang yang terhormat, punya kedudukan, punya jalur nasab baik, tarakuhu, tidak dilaksanakan hukum potong tangan. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau yang mencuri orang yang berekonomi lemah, aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukuman itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku ada di tangan Allah, lau anna Fatimata binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat, kalau seandainya putrinya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan tetap memotong tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tradisi pertama saya ingin menyampaikan hukum potong tangan tradisi jahiliyah yang kemudian dibenarkan oleh Islam. Tapi Islam datang memberikan syarat, yaitu harus mencapai nisab, pelakunya harus mukallaf, terus dia berakal. Jadi kalau sedang setengah gila tidak dihukum, kalau yang mencuri bukan mukallaf pun juga tidak dihukum. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh merubah hukuman potong tangan dengan ganti rugi. Nggih, ganti rugi tidak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan kalau seandainya Fatimah saja putri beliau mencuri akan ditegakkan hukuman. Yang ketiga, menyuap itu tradisi jahiliyah. Itu garis yang harus tebal. Jadi menyuap itu adalah tradisi jahiliyah. Yang keempat, kalau orang-orang terhormat mencuri, tradisi jahiliyahnya tidak dilakukan, tapi kalau orang lemah, hukuman dilaksanakan. Nah, ini kalau ini masih terjadi di saat ini, berarti konsep itu konsep jahiliyah. Yeah. Yeah. Jahiliyah Pak. Dalam dong, orang dulu sudah pinter Pak. Nggih. Buktinya diikuti nggih. Jadi penemuan jahiliyah. Kemudian lanjutannya Bapak Ibu sekalian, penjelasan Imam Ibnu Katsir, jazaa'an bima kasab. Jadi potong tangan itu balasan dengan sebab dia melakukan pencurian, tindakan pencurian. Kan tidak ada ceritanya pencuri hartanya boleh dicuri, gitu? Tidak ada. Semua orang prinsipnya hartanya tidak ingin dicuri. Bahkan pelaku pencurian pun tidak ingin juga hartanya dicuri. Karena itu sebagai hukumannya potong tangan kalau menurut surat Al-Maidah. Yang kedua, nakala minallah. Jadi hukuman itu sebagai balasan dengan jadi tindakan yang setimpal. Yang kedua, uqubatan minallah.
dihukum. Insya Allah ya. Yang mencuri sepeda motor, ya kena dipotong, nggih. Ndak nyuri lagi, Pak. Kan potong tangan kanan. Kalau kemudian nyuri lagi, potong tangan kiri. Kan ndak mungkin dengan giginya. Nggih ta? Ndak bisa. Nggih. Jadi Masya Allah, sesungguhnya Allah luar biasa, itu sudah menentukan. Meskipun demikian, coba jenengan, wallahu azizun, Allah maha gagah. Artinya kemahagagahan Allah itu memberikan hukuman yang setimpal. Hakim, bijak. Faman taba min ba'di dzulmihi, siapa yang bertobat dari kezalimannya, ini ada yang mengatakan hak ini kembali kepada kasus pencurian. Siapa yang bertobat dari tindakan mencurinya, berarti di sini Allah memberikan penjelasan tentang taubat. Yeah. Bab taubat. Yeah. Jadi taubat. Faman taba min ba'di dzulmihi, siapa yang bertaubat dari kezalimannya, dari aktivitas pencurian. Ini taubat berarti salah satunya iqamatul had, dilaksanakan hukuman potong tangan, qat'ul yad. Wa aslaha, taubat itu dibuktikan dengan islah. Jadi wa aslaha, memperbaiki diri, bertaubat. Karena itu syarat taubat menurut para ulama itu dilihat. Kalau berkenaan dengan hakullah, haknya Allah, maka satu, al-iqla' anidzam. Jadi kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, al-azmu bi'adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Nggih, jadi tidak kapok lombok. Kemudian an-nadmu, ada penyesalan. Ini kalau berkenaan dengan hak Allah. Begitu. Tapi kalau di situ ada hakul adami, ada hak manusia, penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah dengan cara fa amma amwalun nas fala budda min raddiha ilaihim. Jadi kalau kemudian kaitannya dengan manusia di sini berkenaan dengan mal, dengan harta, maka harus ruddahu ilaihi, dikembalikan. Nggih. Dikembalikan barang yang dicuri. Au baddalaha, atau menggantinya. Jadi sudah dicuri, nggih. Kemudian motornya diprotoli. Nggih. Dijual protolan, kan ngeten. Pertama dikembalikan, dirakit ulang dikembalikan, atau badalah diganti. Kalau dulu yang dicuri adalah bid tahun 2019, ya dikembalikan bid 2019. Ngeten. Itu baru dikatakan taubat. Kalau berkenaan dengan hakul adami, hak manusia. Jadi wa aslaha itu di situ. Ya. Ketika seseorang bertaubat, fa innallaha yatubu alaihi, Allah memberikan taubat kepadanya. Ya. Selesai. Untuk dosa nyurinya selesai. Adapun dosa yang lain, ya harus ada pertaubatan lain. Dosa zina
beda lagi kan. Baik Ibu sekalian, kenapa Allah menerima meskipun pernah melakukan keburukan? Innallaha ghafurun, karena Allah zat yang maha pengampun, rahim, maha penyayang. Jadi rahmat Allah mengampuni orang yang bertaubat dan menerima taubatnya orang yang kembali ke jalan Allah. Kenapa? Karena taubat menutup masa lalu. Nggih. Jadi karena itu masa lalu jangan diungkit-ungkit. Nggih. Makanya nggih, hikmah spion itu kan ngoten, Pak. Spion itu kan kecil, spion mobil. Kaca yang di sampingnya sopir pun juga kecil kan, hanya untuk melihat belakang. Yang depan besar. Berarti kita pun kalau orang itu sudah bertaubat, jangan diungkit-ungkit masa lalunya. Gitu. Ada Masya Allah gitu kan, orang yang ada orang yang Masya Allah hidupnya itu jauh dari syariah, jauh dari Allah. Mulai balik sampai usia berapa ini? Beliau usia 65 baru sadar. Nggih. Ini semasa ini Masya Allah mensupport seluruh kegiatan yang di situ unsur maksiat pada Allah. Salat mboten, nggih. Kemudian ngaji apalagi. Tapi giliran untuk kemaksiatan, di situ Masya Allah ada kemaksiatan kepada Allah, dia support. Dia keluarkan dananya. Usia 65 ya, baru belajar sholat. Belajar sholat. Kebetulan beliau menceritakan kepada saya, waktu perjalanan itu saya pokoknya ikut ustadz. Maksudnya Pak, monggo sholat sunnah dulu. Mboten, saya ikut ustadz saja wis. Saya curiga. Jadi pokoknya kalau sholat selalu di samping saya dalam perjalanan. Kemudian dia cerita, saya belum bisa sholat Pak Ustadz. Saya sudah tua, ini baru sadar. Dulu itu apapun tak keluarkan. Ada ini macam-macam, tayub dan sejenisnya lah. Support. Sekarang saya mau taubat. Nggih, monggo belajar. Di usia 65. Tapi subhanallah, setelah itu belajar mengumandangkan azan plus iqamat. Akhirnya di masjid tok mengisi waktu-waktunya karena secara ekonomi sudah cukup, selesai. Di masjid, bersihkan masjid, nunggu waktu azan dan iqamat. Beliau yang azan dan dia yang iqamat. Insyaallah. Kalau sudah seperti ini, jangan diingat-ingat masa umpamanya, ayo sampean sekarang udah tua baru sadar. Jangan, saudara. Masa lalu itu sudah ditutup. Allah sudah menutup itu dengan taubatnya. Ya. Dan ketika seseorang kembali kepada Allah, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Pak. Ya, karena itu jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Karena itu Allah tutup, alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa untuk Allah seluruh kekuasaan langit dan bumi milik Allah. Karena milik Allah, yu'adzibu may yasha, Allah bisa saja menyiksa siapa yang Allah kehendaki, wa yaghfiru liman yasha. Di sini berarti semuanya, jadi ada dzunub, ada dosa,
yang di situ diperlukan taubat. Nggih. Tapi ada dosa yang di situ di bawah masyiah, atas kehendak Allah. Bisa Allah menghendaki untuk memberikan hukuman, tapi bisa jadi Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan tanpa secara khusus bertaubat. Tapi kalau dosa syirik, syirik kemudian kabair, dosa-dosa besar, maka harus ada taubat secara khusus. Nah, karena Allah yang menguasai seluruh langit dan bumi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segalanya. Semuanya berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Nggih, ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Nggih. 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 Tapi dasarnya ini tidak karena iman. Bagaimana dosa-dosa yang dipotong dan yang memotong dan para pejabat-pejabat itu bagaimana? Nggih. Ya. Kan dasarnya amal soleh terbuat karena dasar iman kan? Nggih. Tapi tidak ada dasar iman. Gimana? Ya. Kalau tidak ada dasar iman, hukumannya sifatnya duniawi bagi dia saja, kembali kemaslahatan didapatkan secara duniawi, tetapi akhirat tidak dapat. Karena itu pelakunya kembali kepada pelakunya yang dihukum. Kalau pelaku dihukum itu adalah orang yang punya iman, jadi orang yang beriman, tapi ketika mencuri kan sedang mengalami nuqsanul iman, gitu. Orang mencuri itu melakukan kemaksiatan kan sedang mengalami penurunan iman. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, tidak akan berzina seorang pezina ketika dia berzina sedang dalam kondisi kamilul iman. Sedang pada puncak keimanannya kan tidak mungkin, gitu. Dia melakukan ketika dalam nuqsanul iman. Begitu juga ketika dia melakukan kemudian aktivitas sariqah, pencurian. Lah, daerah tersebut, negara tersebut tidak menggunakan konsep, artinya tidak didasari atas dasar iman, tetapi hanya sekedar peraturan. Negara menetapkan pelakunya hukuman, tapi yang melakukan adalah pelaku pencurian itu mukmin. Dia menyadari aturan itu dari agamanya, tapi pemerintah setempat tidak, karena memang tidak dibangun atas dasar agama. Maka untuk dia itu taubatnya, tapi untuk mereka hanya mendapatkan duniawi saja. Ya, tapi kemaslahatan duniawi diraih dan dirasakan oleh semuanya. Ngoten. Nggih. Yang lain sampun? Ada lagi? Nggih. Ya, cekap nggih. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, kondisi saat ini kan banyak saudara-saudara kita yang berhalangan karena kondisi sakit. Nggih. Kondisi sakit, ya kita doakan mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ilmu, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah kesembuhan. Mereka yang tidak bisa hadir karena sakitnya, mudah-mudahan niatnya sudah Allah catat sebagai amal saleh. Begitu juga hadirnya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah jadikan sarana Allah untuk menjaga kesehatan kita, menganugerahkan kenikmatan yang terbaik untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah melanggengkan
anugerah ini, anugerah iman, anugerah kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat, sehingga Allah pertemukan kita bersama mereka di surga kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan untuk kita semua dari makar-makar orang yang ingin membuat kerusakan, dan mudah-mudahan Allah membalas makar mereka dengan balasan yang setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.